Selamat malam, Coach. Selamat malam, Coach Ade. Gimana malam ini? Apa masih seger? Segar, manusia malam. Karena masih zona hitam, ya? Ya, masih daring. Baik, sedang sibuk apa? Saya ini sedang sibuk belajar kurikulum baru yang baru diluncurkan itu. Oke, nanti setelah ini saya akan tanya pada Ibu ya. Nanti saya akan hadir mendengarkan Ibu, kemudian kita akan memberikan bantuan Ibu. Sedia ya? Siap, terima kasih. Lalu kita juga akan coaching selama kurang lebih 7-15 menit. Apa Ibu sudah siap? Siap. Di akhir sesi coaching ini apa ya Ibu pikirkan untuk Ibu sampai? Saya ingin punya apa ya, disiplin diri dan semangat Disiplin untuk belajar. Terkait kurikulumnya tadi. Belajar tentang kurikulum baru. Semangat. Apakah semangat lah, semangat. Apakah yang dimaksud disiplin baru berbeda dengan disiplin yang selama ini ada? Semangat, sebenarnya lebih ke semangatnya gini. Ya, yang pertama, saya ini sudah punya tuntutan RTL ya, rencana tindak lanjut dari yang kemarin. Yang dari guru penggerak, yang dari Wasbang, itu sedang saya proses. Terus kemudian muncul kurikulum baru itu sebenarnya kan tidak wajib prototype. Itu hanya diperuntukkan untuk siapa yang mau menerapkan boleh, yang tidak boleh. Itu apa? Hanya opsional gitu. Cuman kalau untuk sekolah penggerak itu wajib menggunakan. Nah, saya tidak tahu ternyata pada waktu Kota Malang itu jadi sasaran sekolah penggerak, itu sekolah saya diwajibkan mendaftar dengan alasan karena ada saya guru penggerak. Begitu. Nah, kalau misalnya sekolah saya nanti terpilih jadi sekolah penggerak, kan kita ya memang belum tahu, tapi lebih baik menurut saya walaupun kita tidak terpilih, yang penting kan kurikulumnya kita pelajari daripada nunggu dipilih dulu, nunggu pengumuman begitu tahu terpilih kita mulai belajar kan kita bisa apa ya kepontal-pontal itu, kita bisa tidak karut apa sulit begitu, menyulitkan diri sendiri. Makanya saya mulai belajar itu, termasuk juga dengan teman-teman saya hanya mendorong gitu. Ya memang masih kurang sih, kurang gregetnya masih kurang. Teman-teman yang dimaksud itu dari sekolah lain? Dari sekolah saya, kan sekolah penggerak itu sekolah saya. Kemudian respon mereka? Ya pada waktu ada himbauan itu seperti walaupun itu halus tapi keluhan gini, waduh ini gara-gara Butin ini kita jadi ikut sekolah penggerak gitu. Itu hanya daftar saja sudah gitu, apalagi kalau sudah terpilih kan harus ada apa rencana-rencana, aksi nyata, best practice yang harus dilakukan oleh sekolah gitu. Nah, memang itu pekerjaan double gitu. Karena keluhan itulah kemudian Ibu memikirkan untuk
bagaimana Ya, memberikan semangat ini? Saya menyemangati diri saya itu karena gini, Mas Ade. Saya bagian kurikulum. Jadi saya yang harus aktif. Kemudian saya juga harus berpikir gini, kalau mereka jadi tugasnya tambah berat, otomatis saya harus mengambil alih tugas-tugas mereka yang bisa saya ambil alih supaya mereka bisa memaafkan saya begitu. Istilahnya itu supaya enggak merasa terbebani banget gitu. Jadi apa yang bisa saya ambil alih tugas mereka saya ambil alih gitu. Itu sih makanya saya perlu semangat lebih itu untuk itu. Tapi apakah Ibu juga ingin agar mereka juga bersemangat selain diri? Kepingin. Ya. Tapi kan kalau yang membangun diri saya sendiri semangat saya bisa ya ngukur ya. Tapi kalau sudah bicara ke orang lain, saya kan tidak bisa mengendalikan pola pikir orang, semangatnya orang. Tanda-tanda untuk Ibu semangat dalam mempelajari kurikulum yang baru ini apa? Apa? Tanda-tanda Ibu semangat mempelajari kurikulum ini apa? Yang pertama saya mencari dulu apa sih kurikulum ini. Jadi materinya itu apa? Nah, itu sudah saya dapatkan. Saya print out, terus saya tunjukkan ini loh. Ayo kalau cuma bentuk file kan orang males toh. Nah, kalau sudah bentuk buku sudah terjilid dengan rapi, akhirnya kamu baca yang ini, saya baca yang ini. Jadi ada 4 buku itu kita bisa bergiliran. Paling enggak itu kita membaca kan supaya kita tidak terlalu asing gitu. Itu sih yang saya lakukan. Informasi mungkin membacanya. Oke, kemudian dan ini sudah Ibu lakukan ya? Sudah. Setelah membaca informasi ini atau membaca hal yang baru ini, apakah Ibu merasa sudah cukup pengetahuan itu, apakah masih kurang? Sebenarnya ini dari ini ya, kalau kita Mas Adi mungkin juga guru ya. Kurikulum itu mau bentuknya seperti apa menurut saya? Itu seperti HP. Hanya casingnya aja yang baru. Dalamnya itu sama kok. Itu sudah saya tekankan, jangan panik, jangan apa kalau ada kurikulum baru. Kan memang sempat heboh, sempat jengkel gitu. Duh harus ikut ini bahasa kurikulum baru dan sebagainya. Sama, hanya casingnya aja, mungkin metodenya saja atau namanya. Tapi pada dasarnya kurikulum itu tidak lari dari apa ya, dari frame-nya gitu loh. Mau kemana aja tetap sudah punya batasan sendirilah kurikulum itu. Itu yang saya bagikan, yang saya tahu itu. Ya, kemudian sumber daya untuk melakukan ini apa? Ya, saya hanya apa ya sharing. Terus kemudian itu tadi buku-buku saya cetakkan. Kemudian kalau ada informasi-informasi baru itu saya sampaikan kepada kepala sekolah supaya ditindaklanjuti. Gitu. Terus ya itu apa? Berbagi. Jadi saya harus punya ide, misalnya kita buat ini ya, itu harus saya yang mengutarakan, saya yang ini merancang, mereka tinggal mengikuti. Kan saya harus mengambil alih ini supaya tidak berat itu. Jadi mau membuat apa gitu, saya yang ini supaya mereka tidak merasa kesulitan, supaya memaafkan tadi itu. Ibu pengendalinya ya, tentu saja karena kurikulum ya. Ya itu tadi loh, untuk menempatkan diri supaya saya dimaafkan teman-teman tadi. Mantap. Nah, dari yang Ibu sudah ceritakan tadi, mencetakkan buku yang jadi tugas kurikulum ya, kemudian sharing pengetahuan Ibu kepada mereka, kemudian juga kepala sekolah tadi. Langkah-langkah apa yang perlu untuk Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya itu tadi apa? Saya bisa sharing, kemudian mencetakkan buku,
saya ajak diskusi, ya bukan diskusi sih, orang tuh kan seneng diwongno gitu ya. Kadang-kadang saya juga tanya gitu, ini gimana enaknya. Jadi saya ajak rundingan. Biasanya kan saya apa sendiri sudah tak buat ini ya, ini bagian ini gitu. Mungkin orang enggak suka ya. Itu saya juga belajar sih. Ya itu. Jadi lebih apa teamwork-nya itu harus lebih dibangun ya itu. Itu yang sedang saya mendisiplin diri untuk belajar membangun teamwork itu yang Setelah perlu buat saya. nantinya setelah timbul terbangun, langkah berikutnya apa? Apakah Itu pengerjaan? tadi dalam pekerjaan itu supaya seimbang. Yang pertama, yang kedua itu kalau ada tugas-tugas tambahan seperti harus ikut ini sekolah, ikut lomba, atau tadi ya seperti Ya. atau sekolah kepingin meningkat apa itu supaya apa ya pola pikir bekerja dengan keras itu sudah terbangun gitu. Jadi tidak rasa setiap ada perubahan itu kita tidak bingung. Waduh ini kerja berat ini kerja keras lagi, ini menyusahkan, tidak gitu. Jadi kalau ada sesuatu perubahan itu disikapi dengan pikiran terbuka dan antusias gitu. Antusiasme, pikiran terbuka itu yang jadi fondasi dari semangat ibu itu ya. Dari diri mereka sendiri, apakah antusiasme itu sudah kelihatan? Ya kalau saya ukur itu ya saya gak bisa itu berapa kira-kira 1 sampai 10? Menurut saya dengan menurut orangnya kan beda ya. Kalau bagi orangnya mungkin sudah antusiasnya tinggi. Ya. Kalau saya sih melihat untuk sebuah perubahan itu antusiasnya itu ya 7 lah. Iya, iya. Ya. Harus diinisiasi dulu, diinisiatifi dulu. Jadi apa ya? Pokoknya mau aja harus dituntun gitu. Tujuh aja susah payah ya. Kenapa? Untuk mencapai 7 itu cukup berat apa? Berat. Karena hal baru ya. Hal baru terus yang lain itu tinggal menikmati hasil ya. Ya tapi saya pikir itu mungkin cara saya dimaafkan itu mungkin dengan cara itu. Jadi Apakah tidak apa-apa. ada insentifnya nggak? Nggak ada sih. Ada. Nah, Tapi masih dari prototipe. pemerintah, ya prototipe itu sebenarnya cuma nama kok. Lebih apa ya? Lebih kepada baru itu lebih kepada saya terapkan coaching di kelas soalnya. Namanya kurikulum apa yang baru? Prototipe. Oh, namanya prototipe. Kan tiap-tiap jenjang beda. TK kan ada sendiri. Ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa ingin menumbuhkan disiplin, antusiasme mereka sehingga muncul semangat yang baru untuk mengerjakan tugas ini ya, selain tugas yang tadi yang aktivitas dan saat. Nah, kira-kira kebiasaan apa yang perlu dibangun atau habit apa yang perlu dibangun di antara Ibu dan kemampuan untuk mengkomunikasikan ya, mungkin itu yang harus saya miliki ya, kemampuan untuk berkomunikasi efektif gitu dengan teman. Juga mereka perlu untuk memiliki juga kan? Ya, tapi memang harus dimulai dari yang tua. Sebagai penggerak. Ya. Makanya dinamakan guru penggerak ya. Betul. Guru penggerak bisa menggerakkan diri sendiri, tapi tidak bisa menggerakkan orang lain. Susah menggerakkan orang lain. Jadi perilakunya itu apa ya? Secara lebih mudah untuk dikatakan
Ibu? Ya, aktif ya, gitu Aktif ya, ya, aktif ya. komunikasi aktif ya, tidak pasif. Iya, iya. Kemudian motivasi apa Bu yang diperlukan untuk menjalankan komunikasi yang aktif? Maju bersama. Jadi kayak orang langka itu langkahnya harus apa ya, seirama gitu loh, seiring. Kalau mereka sudah seiring, saya sendiri yang beda kan, akhirnya jadi kayak timpang begitu ya. Itu saya harus menyamakan langkah supaya jalannya itu enak. Gitu. Maju bersama menyamakan langkah, berarti kerjasama ya, motivasi kerjasama. Ya, betul, betul. Kerjasama betul. Yang saya belum punya mungkin ya, kerjasama itu. Selama ini Bu, Iya, selama ini lebih kepada saya ada ide ini kerjakan ya, gitu gitu. mungkin ya, seperti yang Bukan ada kepala sekolahnya, ada cuma kepala sekolah saya itu baik. Jadi setiap ide saya itu, oke jalan. Nah, Bu aku mau ini ya, oke jalan didukung gitu. Jadi kan guru lain ya mau enggak mau, gurunya cuma 2. Ya jadi ya sudah gitu, ya sudah. berarti Bu kepala sekolah samaran sebenarnya. Mungkin karena lebih tua ya saya. Ya. Enggak juga sih. Oke, jadi motivasinya kerjasama, kita di komunikasi aktif. Bentuk aktivitasnya untuk komunikasi aktif itu apa? Apakah rapat? Rapat itu menjemukan. Saya tuh sering minta kepala sekolah itu kalau kita rapat, ayo kita rapat di luar sambil makan. Oh, cuma 3 orang saja. Kadang-kadang kepala sekolahnya itu rodok jengkel. Loh iya, ibu gak kepinginan gitu. Kadang-kadang teman guru, kadang ayo ke ini. Kadang-kadang kepala sekolah itu ya rodok, duh ngetokno duit lagi gitu ya. Lah, kalau teman guru seneng, ayo Bu kita rapat di ini. Saya tak usul. Gitu. Harus rapat di luar sambil ngobrol kan lebih gayeng ya. Tapi suasana kadang COVID apakah masih? Oh, cuma 3 orang, nggak apa-apa. 3 orang aja kan rotok jam. Aman ya kita. Nggak kadang-kadang kita nongkrong kemana gitu. Itu wanita semua? Iya. 3 orang mau Ya renang bareng, apa bareng. Iya, itu yang kadang-kadang kepala sekolah, aduh kok ini mesti minta rapat di luar ya. Kadang jengkel dengan saya. Jadi keluarganya bagus juga ya? Iya, cuma 3 orang. Iya, kita bertengkar bersama. Ya, itu. Artinya kan sebenarnya semangatnya mirip-mirip juga, perasaannya juga mirip-mirip kan? Saya menyadari bahwa setiap orang itu punya bakat sendiri-sendiri itu ya, Pak Ade gitu. Jadi itu yang saya hargai, itu yang saya tekankan bahwa ayo keluarkan bakatnya, bakatmu apa. Itu yang saya dorong itu supaya apa? Jangan satu orang yang jadi kadang-kadang one man show gitu. Itu kan enggak bagus ya. Ya betul. Iya itu. Oke, berarti aktivitasnya bisa tidak melulu dilakukan di dalam sekolah ketika mau belajar belum. Oh iya. Bisa diskusi di luar. Diskusi di luar, hangout bareng namanya. Hangout. Ya. Apakah juga perlu untuk membawa peralatan? Hangout tapi di otak ini juga ada ini apa? Tugas. Jadi kita ini sedang mengerjakan apa sambil hangout itu terus kita cari cara sambil santai apa itu. Ada misi. Iya, ada misi di otak ini sebenarnya. Terus bentuknya caranya gimana? Dengan diskusi gitu ya? Diskusi, ngobrol, ya.
Nah, Bu, misalnya semangat ini sudah terbentuk baik dari Ibu khususnya dan juga rekan-rekan yang ada di sekolah, semangat bersama-sama untuk mengerjakan kurikulum pelajari kurikulum baru ini. Kalau berhasil, apakah ada reward? Ada yang pasti itu sebagai sarana promosi sekolah ya. Selama ini kan sekolah berbasis keagamaan itu kan susah cari murid, Pak Ade. Susah, sekolah saya agak susah cari murid. Ini aja jadi daftar sekolah penggerak itu semua berdecak heran. Sekolah kecil, jumlah muridnya sedikit, gurunya cuma 2. Kok disuruh daftar jadi sekolah penggerak itu sesuatu yang aneh gitu. Tapi saya pikir kalau bisa kan ya bagus gitu loh. Itu menurut saya sih. Malah sebenarnya yang menggerakkan biasanya yang kecil itu, Bu. Ya, kalau yang sudah besar gitu kemudian jadi sekolah penggerak kan rasanya gimana, karena dia sudah persaingan ya dengan sekolah yang besar. Kalau saya kok berpikir sebaliknya ya. Sekolah kecil aja kok iya enak. Kayak di kelas saya pamer, saya berhasil mengajarkan ini nih. Iya muridnya sedikit ya enak. Coba muridnya banyak. Nah kan itu kadang-kadang di otak saya begitu. Muridnya pintar baca semua, bisa baca. Mesti aja bang muridnya cuma 10. Saya 20 satu kelas. Nah itu kadang-kadang saya pakai metode apa itu disanggahnya di situ. Baik, jadi rewardnya? Ya, rewardnya itu nama sekolah. Nama sekolah itu aja? Ya, sama kebanggaan diri sih ya. Pengakuan. Dan mungkin kalau misalnya sudah berhasil dengan kurikulum frontline ini kan rasa persaudaraan Anda bertiga kan lebih kompak lagi juga. Kalau di luar bicara pekerjaan kami kompak. Kalau bicara pekerjaan? Ya, kalau sudah bicara pekerjaan itu sangat tidak kompak. Ya itu tadi karena iramanya tidak sama ya. Nah, itulah. Ya, Terus agar semangat itu nantinya misalnya sudah muncul dan stabil ya. Pengingatnya apa untuk tetap terus bersemangat? Tumpukan buku. Tumpukan buku kurikulum itu kan. Jadi ada tumpukan buku kurikulum itu mengingatkan saya, ini loh yang harus ini loh nanti. Nah, itu. Kalau enggak kita ininya kosong nanti. Kalau ada buku itu kan, oh iya ya. Itu yang mengingatkan saya. Saya kira jadi untuk nambah semangat ini disiplin dan antusias. Nanti kan langkah-langkahnya sudah memprint. Tapi untuk menjadi sebuah pengingat untuk dilakukan terus-menerus. Ya, sedang saya coba. Ya saya kan mulai lagi, mulai besok melihat itu lagi semangat lagi gitu. Luar biasa, semoga nanti belajar kurikulum ini berhasil sehingga sekolah itu mendapatkan murid yang lebih banyak, itu kan sebenarnya. Amin. Ya. Amin. Cuma terlalu banyak juga takut tidak efektif ya. Yang penting kan naik. Ya. Terima kasih Coach Putin semalam projectnya. Semangat ini ya. Sudah malam tadi. Kita sudah sampai di akhir project hari ini. Semoga topik baru yang muncul nanti itu bisa mengantar sampai jumpa.
selanjutnya. Terima kasih.